Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina Tarihoran dengan NIM 1803030107, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan fenomena korupsi menurut perspektif sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Apa itu korupsi? Korupsi itu berasal dari bahasa Latin yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, ataupun menyogok. Menurut Transparansi Internasional, yaitu perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi, maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Aidit menyatakan bahwa korupsi itu adalah fenomena yang sulit didefinisikan secara tepat dan komprehensif. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan penilaian atau persepsi korupsi yang ada pada setiap kelompok masyarakat. Pada faktanya, korupsi juga berhubungan dengan sejarah dan sistem pemerintahan suatu negara. Sejarah korupsi mengenai genealogi korupsi di Kepulauan Nusantara memang beragam. Versi paling populernya adalah VOC atau Compagnie Dagang Hindia Belanda mengajari masyarakat untuk korupsi di segala bidang. Bahkan ada ejekan yang menyebut VOC, perusahaan multinasional yang bangkrut pada peralihan abad ke-18 ke abad ke-19 sebagai vergaan under corruption atau hancur karena korupsi. Orde Lama, praktik korupsi besar-besaran juga terjadi pada masa tanam paksa. Saat itu disebutkan petani hanya bisa mendapatkan 20% hasil panennya dan diduga juga hanya 20% yang dibawa ke negeri induk atau kerajaan Belanda, selebihnya 60% hasil bumi Nusantara diambil pejabat lokal dari desa hingga kabupaten. Akibatnya korupsi pasar, gelap, dan pelbagai penyimpangan terjadi secara marak, meski jika ketahuan akan dihukum keras pihak Jepang. Akhirnya mereka dan sistem yang sudah rusak itu turut berkuasa pada era Republik Indonesia pasca 1945. Orde Baru, waktu itu pemerintahan Soeharto baru berusia 4 tahun. Pada tahun 1977 dibentuk Operasi Tertib dalam Impers nomor 9 tahun 1977 dengan koordinator Mempan dan pelaksana operasional Pemkop Kaptip. Langkah terakhir Orde Baru memberantas korupsi adalah Tim Pemberantas Korupsi tahun 1982. Henry F. menilai 5 lembaga anti korupsi Orde Baru jauh dari maksimal, seolah-olah ada perhatian pemerintah terhadap pemberantasan korupsi. Kenyataannya, tim itu hanya bekerja untuk memberikan masukan kepada penguasa soal pemberantasan korupsi. Salah satunya, tim yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Wilopo. Korupsi yang tumbuh subur semasa Orde Baru, lanjut Henry, membuktikan pemberantasan korupsi tidak berjalan efektif. Saat ini pemerintahan Joko Widodo memiliki banyak instrumen pemberantasan korupsi, seperti Kejaksaan, Polri, juga Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembenahan personalia lembaga-lembaga strategis tersebut, tugas supervisi dan pencegahan korupsi harus dikedepankan agar memutus warisan korupsi sistemik yang menggurita. Sejarah itu adalah guru terbaik. Faktor penyebab korupsi. Pelaku korupsi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu korupsi yang dilakukan oleh koruptor yang menduduki posisi jabatan tinggi atau dikenal sebagai white collar, koruptor yang menduduki tingkatan atau kedudukan yang rendah dikenal sebagai istilah blue collar. Korupsi biasanya dilakukan secara bersama-sama antara pegawai publik yang satu dengan pegawai lainnya. Hal ini dikarenakan mereka bekerjasama dalam upaya memanipulasi sistem atau menyembunyikan perilaku dan hasil korupsinya. Faktor sejarahnya. Sejarah yang berhubungan dengan penjajahan kolonial suatu negara merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan tingkat korupsi. Kolonialisme dalam sebuah negara memberikan efek pembentukan sistem kelembagaan di negara tersebut. Faktor ekonominya, sistem perekonomian tertutup menyebabkan tingkat entry pasar yang semakin rendah sehingga kompetisi sangat sulit terjadi. Akibatnya muncul penyuapan dan pungli untuk dapat masuk dalam sebuah pasar.
Oleh karena itu, perekonomian tertutup cenderung untuk memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Negara maju biasanya memiliki sistem pengaturan entry pasar yang baik dan stabil sehingga tingkat korupsinya juga rendah. Faktor budayanya, perspektif budaya maskulin suatu negara dapat mempengaruhi tingkat korupsi suatu negara. Faktor kelembagaan, negara yang memiliki tingkat kebebasan pers tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang rendah. Sebaliknya, negara yang memiliki tingkat kebebasan pers rendah cenderung memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Hal ini dikarenakan free press dapat memberikan informasi lebih banyak tentang orang atau oknum pemerintah yang melakukan korupsi. Dampak korupsi terhadap sosial. 1. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik terbatas. Yang kedua, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Yang ketiga, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Yang keempat, meningkatnya angka kriminalitas. B. Dampak korupsi terhadap ekonomi. Transparansi Internasional Indonesia atau TII mencatat kalau uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD menguap oleh perilaku korupsi. Sekitar 30-40% dana menguap karena dikorupsi, dan korupsi terjadi 70%-nya pada penggandaan barang dan jasa oleh pemerintah. 1. Penurunan produktivitas. 2. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. 3. Rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik. 4. Menurunnya pendapatan dan sektor publik. Dampak korupsi yang terhadap politik. Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. Korupsi yang menyandera pemerintah menghasilkan konsekuensi menguatkan plutokrasi, sistem yang dikuasai oleh pemilik modal ataupun kapitalis. 1. Munculnya kepemimpinan yang korup. 2. Menguatkan plutokrasi. 3. Hancurnya kedaulatan rakyat. 4. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Saran saya, kita harus mempunyai sikap untuk menghindari korupsi sejak dini, dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal yang kecil. Ada 3 hal menurut saya yang harus dilakukan guna mengurangi sifat dan perilaku masyarakat untuk korupsi, antara lain: 1. Menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah. 2. Menaikkan moral pegawai tinggi. Serta 3. Legislasi pungutan liar menjadi pendapatan resmi ataupun legal. Demikianlah video saya ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Shalom.